Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bagaimana kabar semuanya anak-anak di rumah? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita tetap belajar dan mengajar di dan dari rumah. Kita tetap ikuti himbauan pemerintah, tetap berada di rumah saja, belajar di rumah, ibadah di rumah, beraktivitas di rumah dan dari rumah. Ya, kita tetap menjaga kesehatan, jaga jarak, kemudian kita selalu memakai masker, wabil khusus apabila kita keluar rumah, dan jangan lupa selalu cuci tangan dengan memakai sabun dan air yang mengalir. Pada kesempatan kali ini Pak Haji akan menyampaikan materi untuk anak-anak sekalian tentang ibadah puasa. Apalagi kita memang sekarang sedang berada di bulan suci Ramadan, yaitu kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ibadah puasa insya Allah akan dapat membentuk pribadi yang bertakwa, membentuk manusia atau insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini mengandung arti adalah menahan diri. Puasa dalam bahasa Arab itu saum atau siam. Artinya imsak, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Secara istilah yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dari mulai subuh sampai maghrib, atau dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dengan rukun dan syarat-syarat tertentu. Itu namanya ibadah puasa. Anak-anak, ibadah puasa ini dibagi menjadi dua. Ada ibadah puasa yang wajib, ada ibadah puasa yang sunnah. Ibadah puasa yang wajib juga banyak. Di antaranya puasa hari ini yang kita laksanakan, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Ini termasuk adalah puasa wajib. Hukumnya fardhu ain bagi kita umat Islam. Ada juga puasa sunnah. Sebelum kita membahas mengenai puasa wajib dan puasa sunnah, tentu ada baiknya agar yang namanya pelaksanaan ibadah puasa kita akan menjadi lebih sempurna dan bermakna. Kita harus tahu mengenai yang namanya ketentuan-ketentuan mengenai puasa. Seperti dalam hal puasa itu ada namanya syarat wajib puasa, ada syarat sah puasa, ada rukun-rukun puasa, ada hal-hal yang membatalkan puasa, ada yang namanya sunnah puasa, ada yang dimakruhkan dalam hal kita melaksanakan ibadah puasa, dan juga ada hari-hari yang kita diharamkan puasa, dan juga ada hikmah dari kita melaksanakan ibadah puasa. Tentu Pak Haji akan menjelaskan satu persatu mengenai pertama syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu yang pertama Islam. Kalau bukan Islam tidak wajib melaksanakan ibadah puasa. Maka harus Islam dulu, maka dia menjadi wajib puasa. Yang kedua baligh. Baligh artinya sampai dia menuju dewasa. Kalau laki-laki ya, perempuan sudah berumur 15 tahun itu otomatis sudah dewasa menurut hitungan tahun Hijriah. Walaupun tidak mengalami tanda-tanda baligh sebelumnya yang lain. Kalau sudah umur 15 tahun. Atau bagi laki-laki atau perempuan ya, sudah keluar air mani, baik itu disengaja atau sadar atau tidak sadar, mungkin lewat mimpi, umur 9 tahun, maka otomatis sudah dikatakan baligh. Atau khusus bagi wanita yang sudah menstruasi atau haid ya, biasanya berumur 9 tahun, kira-kira 9 tahun itu sudah menstruasi atau haid, maka perempuan itu sudah dinyatakan baligh. Itu baligh. Yang kedua. Yang ketiga adalah berakal. Berakal bagi manusia yang tidak berakal atau gila, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan ibadah puasa.
Dan yang keempat adalah mampu berpuasa. Kalau kita tidak mampu berpuasa, mungkin karena sakit yang payah atau karena memang keadaan tubuh yang sangat lemah, maka tidak wajib puasa, nanti bisa diganti yang namanya dengan fidyah atau mengqadhonya. Kemudian ada syarat-syarat sah puasa. Syarat sah puasa ini juga yang pertama adalah Islam. Kalau bukan Islam tidak sah untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua mumayyiz, artinya orang itu, anak tersebut sudah bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, maka itulah mumayyiz. Kalau anak-anak kecil tidak tahu apa-apa, ini yang baik atau ini yang tidak baik, itu belum mumayyiz. Berarti belum sah untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Haid ini adalah khusus untuk yang namanya wanita. Haid adalah darah kotor yang memang ini sudah menjadi sunatullah yang diberikan kepada kaum wanita. Ya, haid itu bisa sehari semalam atau 3 hari atau seminggu atau mungkin 2 minggu atau 15 hari. Ya. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Maka bisa waktunya kurang lebih 40 hari atau paling lama 60 hari. Itu nifas. Maka kalau ada orang itu yang namanya haid atau nifas terus puasa, maka tidak sah melaksanakan ibadah puasa. Dan yang keempat adalah dalam waktu yang diperbolehkan untuk puasa. Kalau kita berpuasa di dalam waktu yang tidak diperbolehkan atau dilarang, seperti dalam waktu hari raya Idul Fitri, tanggal 1 Syawal atau 10 Dzulhijjah hari raya Idul Adha, itu kita melaksanakan puasa walaupun tujuannya baik mungkin mengqadhonya, tetap itu tidak sah karena waktu itu adalah dilarang untuk melaksanakan ibadah puasa. Makanya kita tidak boleh melaksanakan puasa pada waktu hari raya Idul Fitri walaupun kita niatnya saya biar dapat pahala yang lebih banyak Pak, makanya walaupun lebaran saya akan melaksanakan ibadah puasa. Tidak boleh, karena itu waktu yang diharamkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Itu adalah syarat sah kita berpuasa. Kemudian ada rukun puasa. Rukun puasa ini ada 2. Yang pertama niat. Niat kalau di puasa Ramadan, insya Allah anak-anak semua sudah pada hafal, yaitu nawaitu shawma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya niat melaksanakan ibadah puasa esok hari karena menjalankan ibadah di bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Itu niatnya. Niatnya harus kita niatkan di malam hari. Kalau tadi ada lafadznya. Kalau niat adanya dalam hati, diniatkan pada malam harinya. Misalkan setelah tarawih atau sebelum yang namanya subuh, kita boleh berniat untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya. Ada juga yang mengatakan ulama Imam Malik yang mengatakan kalau yang namanya untuk puasa wajib, karena memang itu wajib kita berniat di malam harinya untuk berjaga-jaga agar kita yang namanya barangkali lupa, maka menurut Imam Malik boleh kita yang namanya niat dari awal untuk niat puasa 1 bulan lamanya. Tapi menurut mazhab Imam Syafi'i kita harus niatnya setiap harinya, yaitu di malam hari selama kita berpuasa. Kemudian yang kedua adalah menahan diri. Rukun yang kedua adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, atau dari mulai subuh sampai maghrib. Itu kita menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Kita misalkan makan, minum, jangan. Kita misalkan berhubungan sama istri di siang hari, tidak boleh. Atau hal-hal yang membatalkan pahala puasa, itu pun tidak boleh, karena sia-sia belaka. Kalau kita sudah capek-capek, sudah lemas-lemas, sudah haus, sudah lapar, seharian lamanya dari pagi sampai maghrib, tapi kita tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara
kita tidak meninggalkan yang namanya hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Jadi rukunya pertama niat, dan yang kedua adalah menahan diri dari segala hal-hal yang bisa membatalkan puasa atau membatalkan pahala puasa, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ada juga yang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, membatalkan puasa diantaranya makan dan minum. Kalau makan minum sengaja batal. Tapi kalau makan minum karena lupa, walaupun sampai kenyang 2 piring, karena tidak disengaja ataupun lupa, maka itu tidak membatalkan puasa. Yang kedua adalah muntah disengaja. Tapi kalau kita muntah tidak disengaja, mungkin karena pusing atau mual atau sakit kita muntah, maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau kita sengaja untuk muntah, maka itu dapat membatalkan puasa. Yang ketiga adalah berhubungan suami istri di siang hari. Di siang hari itu dapat membatalkan puasa. Tapi kalau sudah berbuka puasa, yaitu maghrib di malam hari sampai subuh, itu tidak membatalkan puasa. Maka kalau di siang hari itu bisa membatalkan puasa. Kemudian keluar darah haid atau nifas. Kita sudah puasa-puasa dari subuh sampai maghrib, bahkan maghribnya kurang 5 menit, kita sudah mengumpulkan banyak makanan, banyak minuman, sudah penuh di meja makan itu semuanya. Ada kolaknya, ada yang namanya sayur sopnya, sayur asamnya, berbagai macam makanan, gorengannya, yang namanya lontong sayurnya dan sebagainya. Tinggal 5 menit lagi kita sedang mendengarkan kultum sebelum berbuka puasa. Misalkan bagi yang perempuan, bagi yang wanita, 5 menit lagi menjelang berbuka puasa, ternyata bocor, ya, itu tetap puasanya batal. Walaupun tinggal 5 menit lagi menjelang berbuka puasa, maka puasanya menjadi batal kalau sedang berpuasa keluar darah haid ataupun nifas. Yang selanjutnya adalah gila. Kita sedang melaksanakan ibadah puasa, siapa saja, kemudian tinggal 5 menit lagi menjelang berbuka puasa, kita menjadi gila, maka otomatis puasa itu akan menjadi batal karena kita sakit jiwa ataupun gila. Kemudian keluar air mani dengan sengaja. Tapi kalau kita mimpi basah, ya, karena tidur kemudian kita mimpi tidak disengaja keluar air mani, maka itu tidak membatalkan puasa, tinggal mandi saja, mandi besar, ya, kemudian kita melanjutkan puasa. Tapi kalau kita sengaja, maka itu dapat membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya ada yang namanya sunnah-sunnah puasa. Sunnah-sunnah puasa juga banyak. Di antaranya makan sahur, ini juga sunnah. Karena apalagi di makan sahur itu ada barokah. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian, ya, kata Rasulullah, karena di dalam makan sahur, ya, walaupun sedikit, karena itu ada berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah menyegerakan berbuka puasa. Namanya takjil, ya. Kalau kita sudah waktu maghrib, maka segeralah berbuka. Walaupun hanya sedikit, seteguk air putih, atau mungkin hanya kurma 3 biji, 1 biji dengan air putih 1 gelas, ya. Cepat berbuka puasa. Karena takjil, menyegerakan berbuka puasa, itu termasuk sunnah dari Rasulullah SAW. Membaca doa, ya, membaca doa ada tuntunan juga membaca doa waktu berbuka puasa. Tentu anak-anak semua sudah hafal mengenai doa berbuka puasa, yang namanya doa berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ada juga zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Boleh dua-duanya. Itu doa waktu kita berbuka puasa. Kemudian berbuka dengan kurma atau yang manis-manis itu juga termasuk sunnah. Kemudian kita kalau ada rezeki, kita bisa memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa untuk berbuka. Nah, itu juga ada anjuran seperti itu, karena pahalanya seperti pahala orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Ya, itu. Kemudian memperbanyak sedekah, kemudian memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Quran, sholat tarawihnya juga sunnah, sholat malamnya, semuanya banyak sunnah-sunnah yang kita laksanakan waktu kita berpuasa Ramadan tentunya, ya.
itu banyak sunnah-sunnah, karena memang pahala di bulan suci Ramadan ini adalah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ada juga yang dapat mengurangi pahala puasa. Mengurangi pahala puasa itu kalau kita dalam melaksanakan ibadah puasa suka menggunjing, kemudian ngomongin orang yang tidak ya, dan sebagainya, berbohong dan sebagainya, itu dapat mengurangi pahala puasa ya. Melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu dapat mengurangi, bahkan menghilangkan pahala puasa ya. Itu kalau kita dalam berpuasa melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang-orang yang boleh tidak puasa pada waktu puasa, tapi orang itu boleh tidak berpuasa. Artinya ada keringanan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang sakit. Kalau orang-orang sakit itu orang sakitnya yang payah, kalau melaksanakan puasa mungkin akan bertambah sakit menurut keterangan medis dari dokter, maka boleh tidak berpuasa. Tapi kalau cuma sakit panu, sakit batuk biasa, sakit flu biasa, pilek biasa, koreng biasa, itu tetap kita wajib melaksanakan ibadah puasa. Kemudian musafir. Musafir ini yang melakukan perjalanan kurang lebih 83 km. 83 km. Kalau musafirnya misalkan dari Jakarta ke Depok, itu kan cuma berapa kilometer saja. Itu tidak wajib untuk tidak berpuasa, harus berpuasa karena jaraknya dekat ya. Dan harus musafir pun harus niatnya kebenaran, bukan niat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Musafir dengan jarak minimal 83 km. Kemudian selanjutnya orang tua yang lemah. Orang tua memang kondisi fisiknya sudah lemah, memang sudah tidak sanggup untuk melaksanakan ibadah puasa, maka baginya cukup dengan membayar fidyah untuk setiap harinya. Setiap harinya membayar fidyah untuk orang fakir miskin sebesar 3/4 liter, tidak sampai 1 liter. Kalau mau kita lebihkan tidak apa-apa, lebih baik ya. Satu orangnya untuk perharinya 3/4 liter diberikan kepada orang fakir miskin. Kemudian selanjutnya adalah orang yang sedang hamil atau menyusui. Misalkan kita sedang hamil, ibu-ibu semuanya ya, ibu-ibu semuanya, perempuan semuanya sedang hamil ya, sedang hamil besar apalagi ya, itu boleh tidak berpuasa ya. Atau menyusui juga boleh tidak berpuasa. Kalau hamilnya ya, sedang hamil tidak berpuasa karena takut khawatir ya, khawatir kepada anaknya saja ya, maka dia wajib yang namanya mengqadha dan membayar fidyah. Atau juga yang menyusui khawatirnya hanya kepada anaknya, maka dia wajib mengqadhanya, mengganti puasanya dan membayar fidyah. Tapi kalau khawatirnya dua-duanya, khawatir kepada dirinya sendiri dan anaknya, baik yang sedang hamil maupun menyusui, maka baginya cukup mengqadha puasa saja, tidak usah membayar fidyah. Itu adalah orang-orang yang boleh tidak puasa ya, ada keringanan, tapi tentu ada gantinya, baik itu mengqadha puasa ataupun membayar fidyah. Kemudian ada hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa banyak. Misalkan berbekam ya, berbekam itu kalau sampai membuat lemas itu bisa menjadi makruh ya. Kemudian gosok gigi dengan berlebih-lebihan itu bisa memakruhkan. Mencicipi makanan ya, jangan menelan. Kalau menelan itu batal puasanya. Tapi mencicipi cukup di ujung lidah depannya, kemudian kita lepehkan ya, itu hanya untuk merasakan ada rasa asin atau manis atau sebagainya, itu kemudian kita keluarkan kembali, itu makruh hukumnya. Kemudian berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur atau memasukkan air ke hidung, itu juga dapat memakruhkan. Bahkan kalau sampai masuk nanti bisa membatalkan puasa. Kemudian berendam, karena saking panasnya pada siang hari, berenang nyilam di dalam air, itu juga dikhawatirkan dapat masuk air dan membatalkan puasa, maka hukumnya makruh. Kemudian menggunjing ya dan sebagainya, tidur juga berlebihan dan sebagainya ya, dari pagi sampai sore, apalagi sampai meninggalkan hal yang wajib, sholatnya ditinggal, wah ini tambah dosa ya. Itu adalah hal-hal yang makruh
dalam puasa. Puasa yang jelas ada dua, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Yang wajib seperti pada bulan ini ya, yang kita laksanakan adalah bulan suci Ramadan, adalah puasa wajib, hukumnya fardu ain. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Ya, ini adalah puasa Ramadan. Kemudian ada puasa lagi yang wajib, yaitu puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang karena janji kebaikan. Misalkan kita janji setelah lulus nanti kalau kita mendapatkan ranking 1, 2, atau 3, saya akan berpuasa selama 3 hari. Ternyata kita mendapatkan nilai yang bagus, ranking 1, 2, atau 3, dan kita berarti wajib melaksanakan ibadah puasa selama 3 hari karena itu sudah bernazar. Kemudian puasa qadha, yang jelas puasa qadha ya. Kita misalkan di bulan suci Ramadan kita tidak melaksanakan ibadah puasa karena mungkin musafir, karena mungkin sakit, karena mungkin ada yang wanita karena hamil, atau karena mungkin menyusui dan sebagainya ya, itu bisa mengqadha ya, bisa mengqadhanya puasa yang sudah ditinggalkan dalam beberapa hari. Kemudian ada juga puasa kifarat. Puasa kifarat ini karena kita melanggar aturan. Misalkan ada puasa kifarat seperti puasa kita melanggar aturan di bulan suci Ramadan. Kalau di siang hari kita diharamkan untuk melakukan hubungan suami istri bagi yang sudah bersuami istri. Tidak boleh. Walaupun sudah suami istri, tetap tidak boleh melaksanakan atau berhubungan suami istri di siang hari. Ya, kalau kita melanggar maka ada namanya kifarat. Kifarat hukuman. Pertama adalah memerdekakan budak. Kalau zaman dulu ada budak, memerdekakan budak, tapi sekarang sudah ada. Maka berpuasa diganti berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu kifaratnya. Kalau tidak bisa, memberi makan 60 orang fakir miskin. Nah, itu jadi puasa kifarat diantaranya contohnya. Atau kita mungkin membunuh dengan cara tidak sengaja. Misalkan kita di jalan raya sedang menyetir mobil, tanpa sengaja ternyata menabrak orang sampai meninggal dunia. Maka itu sudah hukum Islam, ada kifaratnya. Memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Itu diantara puasa-puasa kifarat yang memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ada puasa-puasa sunnah. Puasa sunnah banyak. Ada puasa 6 hari di bulan Syawal, ada puasa Ayyamul Bid ya, tanggal 13, 14, 15 di bulan Hijriyah, bulan Qamariyah. Kemudian ada puasa Arafah, puasa tanggal 9 Zulhijjah, ada puasa Senin Kemis, ada puasa Nabi Daud, ada puasa lagi yang namanya puasa Muharram ya. Dan banyak lagi yang lainnya puasa-puasa. Tapi yang akan dijelaskan pada kesempatan kali ini yaitu 3 puasa sunnah. Yang pertama adalah puasa Syawal, yaitu setelah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kita datang yang namanya bulan Syawal, itu kita disunahkan untuk melaksanakan 6 hari puasa di bulan Syawal. Boleh berurutan. Misalkan setelah lebaran, tanggal 2-nya, 2 Syawal, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 6 hari, atau berselang-seling boleh. Yang penting masih di bulan Syawal. Ya, itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kasawmi ad-dahri. Barang siapa melaksanakan bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, mengikutinya di bulan Syawal, 6 hari puasa di bulan Syawal, itu seperti puasa 1 tahun. Puasa 1 tahun. Kalau kita diteruskannya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti layaknya kita puasa selama 1 tahun. Kemudian puasa berikutnya adalah puasa Arafah. Puasa Arafah ini puasa waktu tanggal 9 Dzulhijjah. Para jamaah haji seluruh dunia berkumpul di padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Maka orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji disunahkan untuk melaksanakan ibadah puasa, namanya puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi kalau yang sedang melaksanakan ibadah haji, tidak disunahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Puasa Arafah menurut Rasulullah SAW, shaumu Arafah yakfuru sanatain. Puasa Arafah itu dapat menghapus dosa 2 tahun. Ya, madiyah yang lalu, 1 tahun yang lalu, wa mustaqbilah, dan 1 tahun yang akan datang. Riwayat Imam Muslim. Jadi puasa Arafah luar biasa.
Puasanya 1 hari tanggal 9 Dzulhijjah, tapi dapat menghapus dosa selama 2 tahun, 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Luar biasa, Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis, 1 minggu ada hari Senin dan Kemis. Puasa Senin dan puasa Kemis. Kalau kita mau melaksanakan ibadah puasa Senin Kemis, kata Rasulullah SAW, hari Senin dan Kemis adalah hari di mana diangkatnya amal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah senang, gembira kalau pas kita amalnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berpuasa. Sungguh luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Tentunya niat puasa kita apalagi di bulan suci Ramadan ini, niatkan puasa karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa karena iman kepada Allah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang menyatakan tentang puasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Endingnya apa? Tujuan akhirnya agar kita menjadi pribadi yang bertakwa, pribadi yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengarkan dalam khutbah-khutbah takwa. Arti secara umumnya adalah selalu berusaha menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, apa saja, dan berusaha menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, apa saja. Insya Allah itulah yang namanya sebenar-benar takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa kita di mana saja berada. Di masjid bertakwa, di rumah bertakwa, di tempat kerja bertakwa, di sekolah bertakwa, di jalan bertakwa, di semuanya tempat kita bertakwa, di setiap waktu kita bertakwa. Insya Allah kita akan mencapai derajat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pelajaran pada kesempatan kali ini bisa dimengerti dan bisa ada manfaatnya. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk pelajaran berikutnya yang akan datang. Mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.